Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atia, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen prodi S1 Sains Data Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang saya hormati Asesor Serdos Kemendikbudristek 2023. Di sini saya akan memaparkan PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Kemendikbudristek tahun 2023. Dalam proses pengajaran pada mata kuliah pengenalan pola, sub pembelajaran, pengantar pengenalan pola, metode yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama yaitu delivery. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu pengenalan pola dengan kode mata kuliah IF 21365 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Dengan mata kuliah prasyarat yaitu pembelajaran mesin dengan kode IF 21361. Program studi S1 Teknik Informatika. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang sistem pengenalan pola, dasar konsep pola, mengenal bentuk pola pada objek, dan menggali pola pada objek yang berbeda. Proses dasar analisis pengenalan pola disertai dengan mengetahui beberapa contoh, metode, dan aplikasi terapan dalam sistem. Pembelajaran dimulai dari pengantar pengenalan pola, tahap awal siklus pengembangan sistem pengenalan pola, ekstraksi ciri, pengenalan pola berdasarkan pendekatan struktural, pola statistik, Bayesian classification, pembelajaran terbimbing dan tidak terbimbing, jaringan syaraf tiruan, dan logika fuzzy. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang keempat, mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk keperluan teknologi kompresi multimedia. Yang kelima, mampu mengembangkan algoritma untuk kebutuhan grafika dan komputasi visual. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah pengenalan pola, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan metode-metode dalam pengenalan pola untuk menyelesaikan permasalahan di dunianya. Dan topik-topik perkuliahan yang pertama yaitu pengantar pengenalan pola, definisi, serta contoh kasus. Kemudian yang kedua, sistem pengenalan pola dan ekstraksi ciri. Kemudian yang ketiga, pola statistik dan Bayesian classification. Yang keempat, pembelajaran terbimbing dan tak terbimbing. Kelima, pengenalan pola berbasis jaringan saraf tiruan. Keenam, pengenalan pola berbasis logika fuzzy. Dan ketujuh, penerapan pengenalan pola dalam dunia nyata. Sumber pustaka yang digunakan yaitu sumber pustaka utama dan pendukung. Untuk sumber pustaka utama yaitu dari Muntas Arif tahun 2015 mengenai pengenalan pola. Kemudian yang kedua, Richard O, Duda, Peter E. Hart, dan David tahun 2000 tentang pattern classification, second edition. Kemudian yang ketiga, Dia Puspita Ningrum 2006, pengantar jaringan syaraf tiruan, penerbit Andi, Yogyakarta. Selain sumber pustaka utama, ada pula sumber pustaka pendukung. Yang pertama yaitu buku Artificial Intelligence dari Sri Kusuma Dewi. Yang kedua, buku aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan dari Sri Kusuma Dewi. Dan yang keenam, Supervised and Unsupervised Pattern Recognition, Future Extraction and Computational dari Evangelia Micheli. Yang kedua, interaction. Dalam sistem pembelajaran, ada 2 interaksi. Yang pertama yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, dilakukan pertemuan tatap muka secara offline dan dilakukan pertemuan tatap muka secara online menggunakan Zoom maupun Google Meet. Untuk asinkronus, yaitu ada perkuliahan secara independen, yaitu pembelajaran mandiri via LMS, kemudian kolaboratif, yaitu diskusi menggunakan Learning Management System atau LMS. Tata tertib, yang pertama, mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi selama mengikuti perkuliahan luring maupun daring. Yang kedua, mahasiswa wajib menyalakan kamera saat perkuliahan daring berlangsung. Yang ketiga, mahasiswa terlambat maksimal 15 menit
setelah perkuliahan dimulai atau setelah dosen memulai perkuliahan. Bagi mahasiswa yang terlambat melebihi batas toleransi, tidak diperkenankan mengisi daftar presensi. Yang keempat, mahasiswa yang tidak dapat atau berhalangan hadir mengikuti UTS dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan yang berlaku pada bagian akademik. Yang kelima, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi dengan dosen dan teman, baik secara langsung maupun lewat SMS atau telepon. Metode yang ketiga, asesmen. Untuk portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa, di sini ada 5 CPL, yaitu CPL 1, 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Untuk CPMK ada 1, bobot 40%, sehingga total adalah 100%. Untuk poin, tugas, kuis, keaktifan, dan final project dapat dilihat pada evaluasi hasil belajar mahasiswa. Unsur penilaiannya yang pertama yaitu tugas sebesar 25%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 20%, final project sebesar 35%, keaktifan dan kehadiran sebesar 5%. Untuk penentuan skala penilaian mengacu pada SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Terima kasih, saya Umi Atia, dapat dihubungi di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini ya kita dapat berkumpul kembali dalam perkuliahan pengenalan pola. Dan untuk materi kita pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian pengenalan pola, kemudian pola dan ciri, klasifikasi dan deskripsi, teknik pendekatan pengenalan pola, komponen-komponen sistem pengenalan pola, aplikasi pengenalan pola. Ya, jadi ini materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, kita sebelumnya melakukan brainstorming. Teman-teman sering belanja online? Sering. Di apa? Shopee, terus TikTok Shop ya, kalau sekarang TikTok Shop ya, terus Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya ya. Teman-teman pernah nggak menyadari kalau misalkan teman-teman membuka aplikasi lain seperti Instagram ataupun detik.com ya, itu akan muncul iklan-iklan yang teman-teman cari, produk teman-teman cari di aplikasi online ya, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia tadi. Pernah ngerasain? Ya. Pernah ya. Jadi ini merupakan salah satu implementasi pengenalan pola dalam bidang IT ya. Jadi dengan pengenalan pola, seorang vendor atau merchant, perusahaan itu dapat memberikan preferensi kepada pelanggannya atau kepada pengguna aplikasinya untuk memberikan preferensi produk yang diminati oleh pelanggan. Dan ini adalah implementasi pengenalan pola di salah satu implementasi pengenalan pola di bidang IT. Nah, sekarang masuk ke pengertian pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Jadi pengenalan pola adalah suatu alat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam mesin cerdas. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah-masalah dalam mesin learning. Makanya syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah mesin learning ya, teman-teman sudah mengambil mesin learning yang digunakan pada tahap pra pemrosesan data dan pembuatan keputusan. Jadi di sini pengenalan pola ini kita gunakan dalam proses pra pemrosesan data dan pembuatan keputusan. Pengenalan pola adalah suatu ilmu pendeskripsi atau klasifikasi atau pengenalan dari pengukuran. Nah, jadi di pengenalan pola ini merupakan salah satu ilmu klasifikasi dan pengenalan ya. Pengenalan namanya juga pengenalan pola ya. Misalkan kita ingin mengenali wajah seseorang. Nah, itu merupakan implementasi dari pengenalan pola. Kemudian misalkan kita ingin mengenali jenis daun. Kemudian mengenali, kalau misalkan di bidang kesehatan itu mengenali kanker, kemudian fingerprint dan lain sebagainya. Itu merupakan implementasi dari pengenalan pola. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pengenalan pola? Siapa? Mbak Manda, silakan. Untuk pengenalan pola yang saya dapat itu kita belajar tentang data, terus datanya itu dimasukkan ke dalam mesin cerdas untuk
Jadi benar ya. Jadi kita intinya di sini adalah proses untuk tahap pra-pemrosesan ya. Jadi sebelum dimasukkan dalam proses klasifikasi. Ya, jadi kita melakukan pra-pemrosesan. Jadi makanya syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah kita harus mengambil mata kuliah mesin learning. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang pola, kita harus mengetahui yang namanya pola. Ya, jadi pola itu segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan. Ya, segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan berupa himpunan pengukuran atau pengamatan yang dapat dijadikan dalam notasi vektor atau metodis. Misalkan ya kita punya pola batik, ya teman-teman ada yang pola batik nggak di sini? Pas nggak ada ya. Oke, kita pola ini aja, pola baju kotak-kotak ini ya, ada dua yang pakai kotak ya. Ini, oke kira-kira dari dua ini kita bisa mengambil secara kasat mata, kita bisa mengambil perbedaan nggak? Bisa. Ya perbedaannya dari apa? Segi apa? Warna, terus garis, terus ukuran kotaknya, terus motifnya sepertinya agak beda ya. Ya terus tadi warna ya. Jadi warna, kemudian ukuran kotaknya ya, kemudian mungkin jarak antara garis satu dengan garis yang lainnya itu merupakan salah satu ciri ya. Ini namanya vektor ciri. Jadi itu namanya vektor ciri. Jadi warna, kemudian tadi jarak antar garis, kemudian tadi jenis kotaknya ya, kotaknya besar atau kecil, itu namanya vektor ciri. Atau misalkan ya teman-teman ada contohnya sistem pendeteksi kanker ya, sistem pendeteksi kanker. Jadi berdasarkan dari citra kanker. Nah, citra kanker itu kita bisa mengekstraksi dari citra tersebut dari misalkan ciri bentuknya, kemudian teksturnya, kemudian warnanya. Nah, itu namanya masuk vektor ciri. Makanya pola adalah segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan. Jadi kan ini tadi polanya berbeda ya, polanya berbeda, bisa diklasifikasikan berupa dalam notasi vektor ciri. Mungkin itu gambarannya seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh penerapan pengenalan pola. Ya, selain tadi yang saya sampaikan mengenai batik ya, ini juga bisa dilihat bahwa pengenalan pola dapat diimplementasikan dalam tekstur dinding, misalkan dinding atau karpet. Ini kan polanya berbeda-beda ya. Kita bisa mengekstrak dari gambar dinding atau karpet. Kemudian juga bisa tulisan tangan, barcode. Jadi barcode ini juga pengenalan pola. Kemudian di sini ada ninja print ya. Kemudian di sini apa ini ya? Senyawa kimia ya. Ya, ini contoh-contoh implementasi pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain contoh pengenalan pola dalam bidang non biomedis, pengenalan pola juga dapat diimplementasikan dalam bidang biomedis ya, biomedis. Contohnya di sini adalah fingerprint ya, teman-teman. Setelah kita mengetahui tadi pengertian pengenalan pola, kemudian jenis-jenis pola, selanjutnya kita mengetahui apa sih yang dijadikan input untuk sistem pengenalan pola. Apa sih yang dijadikan input untuk sistem pengenalan pola? Jadi yang dijadikan input dalam sistem pengenalan pola disebut dengan ciri ya. Ciri adalah data apa saja dari pengukuran yang dapat diekstrak dari level rendah atau tinggi. Ya, jadi contohnya adalah tadi warna, kemudian berat, tinggi, rasio, rata-rata. Nah, itu adalah ciri ya, bergantung dari ekstraksi ciri yang akan kita gunakan. Misalkan kalau tadi saya datanya dari citra, berarti saya bisa ekstraksi ciri bentuk, warna ataupun tekstur. Tapi kalau misalkan kita ekstraksi cirinya dari yang kita lihat ya tadi antara baju satu sama baju yang lainnya, kita bisa ekstraksi cirinya berupa warna, kemudian jarak antar garis, kemudian besar kecilnya kotak. Itu namanya ciri. Jadi ciri-ciri itu yang nantinya akan jadi inputan ke sistem pengenalan pola. Kemudian ada yang namanya seleksi ciri. Ya, jadi setelah kita mengetahui ciri-cirinya, dari misalkan dari gambar yang kita ekstrak kita ketahui ciri-cirinya.
ada proses seleksi, namanya seleksi ciri. Di sini adalah proses pemilihan input. Nah, kemudian tadi kan di pola itu kan ada yang namanya vektor ciri ya. Nah, di sini vektor ciri adalah kombinasi dari sejumlah D ciri yang dinyatakan dalam bentuk vektor kolom D dimensi. Di sini juga ada yang namanya ruang ciri, adalah ruang D dimensi yang terdefinisikan oleh vektor ciri. Kemudian pot terpencar adalah penyajian vektor ciri ke dalam ruang ciri. Jadi ini adalah gambar-gambar vektor ciri ya, boleh lihat gambarnya. Kemudian ruang ciri itu seperti 3 dimensi, kemudian pot terpencar ini seperti clustering ya. Kalau teman-teman pernah belajar ini kan sudah ada clustering yang di mata kuliah machine learning ya. Sudah? Sudah. Ya nanti mungkin kita akan mempelajari dasar pengenalan polanya. Nanti metode-metode yang teman-teman sudah pelajari di machine learning nanti bisa diimplementasikan di mata kuliah ini, gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya representasi pola. Jadi kita dapat mengklasifikasikan berdasarkan pada representasi pola. Nah, kalau kita mengklasifikasikan sesuatu kan berdasarkan dari pola yang ada ya. Kita ingin mengklasifikasikan berdasarkan apa? Gitu. Coba bedakan antara gambar A dan gambar B. Bisa dibedakan? Yang A sesuai warna, yang B sesuai bentuk. Jadi kalau yang A pola itu akan diklasifikasikan berdasarkan warnanya, tidak peduli bentuknya itu adalah segitiga, lingkaran ataupun persegi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Mas Junedi ada yang mau tanya? Manfaatnya kalau kita mempelajari ini untuk apa? Untuk depannya? Oke, manfaat kedepannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari machine learning ya, itu kita bisa gunakan dan data-data yang ada. Kita bisa gunakan tadi seperti contoh-contohnya, bisa untuk mendiagnosa kanker, kemudian bisa mengklasifikasi jenis daun, bisa untuk pengenalan wajah, kemudian bisa untuk apa lagi tadi ya, tanda tangan ya, voice, ada lagi kira-kira fingerprint ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Itu salah satu implementasi dari pengenalan pola di dunia sehari-hari. Itu kita bisa memanfaatkannya ya. Terutama kalau teman-teman bisa sudah mempelajari machine learning, mungkin kalau diimplementasikan ya dengan pengenalan pola itu sangat sinkron ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kemudian di sini ada klasifikasi dan deskripsi. Klasifikasi adalah penetapan masukan ke dalam satu kelas berdasarkan pada ciri. Nah, di sini ada pengenalan adalah kemampuan untuk mengklasifikasi. Deskripsi adalah cara lain untuk mengklasifikasi di mana satu deskripsi struktural masukan diinginkan. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita klasifikasikan akan membagi berdasarkan pola-pola tertentu ya, pola-pola yang kita atau dari awal misalkan tadi pola berdasarkan warna atau berdasarkan bentuk. Nah, di sini ada pelabelan, contohnya di sini deskripsi ya, ada contohnya pelabelan sinyal ECG ke dalam bentuk P, ILS dan T. Jadi pengenalan pola itu tidak hanya dalam bentuk data gitu ya, data gambar itu juga bisa dalam bentuk sinyal ECG gitu. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen pengenalan pola ya. Jadi dalam komponen sistem pengenalan pola, kalau kita ingin membuat sistem pengenalan pola itu kan ada step by stepnya ya, cara-caranya. Itu dari masukan ya. Masukan itu pasti sebuah sistem itu harus ada yang namanya inputan ya, inputan. Inputannya dari mana? Dari sensor ya, dari sensor atau misalkan dari kamera misalkan ya. Kemudian di sini ada proses segmentasi. Setelah segmentasi ada proses ekstraksi ciri, kemudian pengklasifikasian dan pemrosesan akhir dan keputusan. Jadi misalkan ada sebuah sistem pengenalan pola lampu merah otomatis, ya, sistem pengenalan pola lampu merah otomatis. Itu inputannya apa kira-kira? Inputannya kita kalau mau mengambil datanya dari sensor apa? Kamera. Ya, dari kamera kita mengcapture atau mengambil gambar kepadatan jalan, yang kepadatan jalan. Selanjutnya kita melakukan segmentasi. Ya. Segmentasi itu membagi, ya, atau memisahkan
antara objek dan background ya. Background. Jadi di situ nanti ada proses pengenalan mana yang motor, mana yang sampah, mana yang jalan ya, mana yang apalagi ya, biasanya kalau di jalan raya itu pohon ya, itu akan dilakukan di segmentasi. Setelah segmentasi kita melakukan namanya ekstraksi ciri ya. Ekstraksi ciri adalah pengambilan ciri dari sebuah gambar hasil segmentasi. Nah, ciri ini berupa sebuah angka ya, sebuah angka. Karena tidak mungkin ya kalau komputer mengolah inputan tidak berupa angka ya. Iya enggak? Iya, jadi di ekstraksi ciri ini dia berupa angka, dia akan mengambil angka dari sebuah gambar, baik dari misalkan warnanya ya, itu nanti akan dilihat warnanya. Kemudian misalkan kalau kita menggunakan bentuknya ya, roundness ya, misalkan roundness, kemudian aspek ratio, nah itu akan berupa angka kita hitung. Kemudian kita lakukan klasifikasi ya, klasifikasi. Dari klasifikasi ini dia akan merubah angka menjadi sebuah hasil klasifikasi. Misalkan kalau misalkan padat, maka lampu merah akan berjalan cepat apa lambat kalau padat? Lambat berapa detik? 20 apa 10? 20. Kalau padat 20. Terus lampu hijaunya berapa? 10. Berarti kalau padat lampu merahnya lebih lama, lampu hijaunya lebih sedikit ya? Apa kebalik? Oh kebalik. Jadi gimana? Lampu hijaunya lebih lama, lampu merahnya lebih sedikit. Jadi untuk mengurangi kepadatan jalan. Tapi kalau misalkan gambarnya itu kepadatannya senggang, berarti lampu merahnya lebih lama dan lampu hijaunya lebih cepat mungkin ya. Jadi misalkan lampu merahnya 15 detik, lampu hijaunya adalah 10 detik. Bisa dipahami ya? Itu kalau misalkan kita membuat sistem pengenalan pola pengatur lampu lalu lintas otomatis ya. Itu contohnya. Kemudian ada namanya pemrosesan akhir ya. Pemrosesan akhir yang nanti akan jadi sebuah keputusan. Keputusannya apa pemrosesan akhir? Nanti dari hasil pengklasifikasian ini nanti dikirimkan ke sinyal ya. Sinyal nanti bisa dikirimkan ke saklar. Yang nantinya saklar itu akan menjadi pusat untuk menghidupkan dan mematikan lampu lalu lintas ya. Jadi berapa lama dia akan menyala, maka lampu merahnya akan berapa lama, lampu hijaunya berapa lama. Bisa paham ya ini ya untuk sistem pengenalan pola. Nah ini perancangan pengenalan pola yang hampir sama dengan tadi langkah-langkah dalam pembuatan sistem. Itu ada koleksi data, pemilihan ciri, pemilihan model, pelatihan, pengklasifikasian, evaluasi, pengklasifikasi dan job. Jadi di sini ada koleksi data. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah sistem klasifikasi kan harus ada sebuah data ya, sebuah data, kemudian nanti pemilihan ciri, kemudian ada pemilihan model, kemudian pelatihan atau training, kemudian setelah training ada proses evaluasi. Nah ini ya, jadi mode operasi sistem biometrik itu ada dua. Di sini ada identifikasi dan verifikasi. Nah kalau identifikasi kita akan satu ke banyak ya, satu ke banyak apa? Jadi saya tadi ke Mbak Aulia itu ada proses identifikasi ya. Jadi data biometrik dari seseorang dibandingkan dengan template biometrik banyak orang yang tersimpan dalam database. Nah, jadi kalau misalkan saya mengambil gambarnya Mbak Aulia, kemudian saya akan membandingkan dengan yang ada di database, itu adalah proses identifikasi. Kemudian proses verifikasi itu satu ke satu ya. Jadi sistem membuat validasi identitas seseorang dengan membandingkan data biometrik yang ditangkap secara real time dengan template biometrik kepunyaannya yang telah tersimpan dalam database. Jadi nanti Mbak Aulia akan divalidasi nih, apakah benar ini Mbak Aulia atau bukan. Nah, ini ada proses verifikasi, ada proses validasi. Sini ada kalau identifikasi itu satu banyak ya, dari data yang diambil kita akan lihat di database. Kalau verifikasi itu satu ke satu ya, jadi kita akan melihat dari datanya Mbak Aulia, akan divalidasi dan diverifikasi. Jadi kalau misalkan kita ke bank itu kan kita ada proses verifikasi ya, verifikasi dari nama, kemudian wajahnya, KTP-nya dan lain sebagainya.
Apalagi kalau misalkan kalau sekarang saya biasanya kalau di Mandiri itu kalau mau daftar kan harus pakai wajahnya. Pernah ada yang Mandiri ke CS-nya atau mau daftar di teller itu kan harus pakai wajah, harus sesuai dengan KTP-nya juga di capture. Kalau nggak sesuai kadang nggak bisa. Yaitu salah satu proses pengenalan pola adalah proses verifikasi. Ada yang pernah nggak ke Mandiri? Ya pernah ya, Maulia ya. Terus, nah ini adalah kriteria analisis untuk kerja sistem ya. Jadi dalam sebuah sistem itu bekerja, itu ada yang namanya false rejection rate. Pernah dengar? Belum ya. Jadi false rejection rate itu kemungkinan sistem gagal melakukan verifikasi dan menolak pengguna yang sebenarnya. Nah, jadi misalkan Mbak Aulia ini menggunakan sistem tersebut, saya sebenarnya benar loh kalau saya Aulia, tapi sistem itu mereject. Nah, ini namanya false rejection rate. Tapi kalau false acceptance rate, misalkan Mbak siapa? Mbak Intan melihat ini aku sebagai Mbak Aulia, Mbak Intan aku sebagai Aulia. Mbak Aulia ternyata malah accept sama sistem. Ini namanya false acceptance rate. Jadi dia kemungkinan sistem menerima langsung. Nah, jadi kalau misalkan saya mengaku sebagai Mbak Aulia, saya Mbak Aulia, ternyata sistem bener nih, mungkin wajahnya agak mirip ya, jadi diakui oleh sistem. Nah, ini namanya false acceptance rate. Jadi ini nanti akan ada yang namanya nilai threshold di sini. Bisa bedakan ya antara false rejection rate sama false acceptance rate. Jadi kalau false rejection rate dia akan menolak pengguna yang sebenarnya. Kalau false acceptance rate itu akan kemungkinan sistem akan menerima pemalsu ya, atau orang yang tidak sebenarnya. Ini juga contoh-contoh aplikasi biometrik ya, seperti imigrasi, waktu kedatangan, ATM, komputer internet, akses pintu. Akses pintu malah sekarang ya banyak sudah mulai pakai pengenalan pola ya, nggak pakai kunci lagi ya, langsung pakai sidik jari. Nah ini jawabannya ya. Saya lupa dapat dari mana ini. Jadi dari UAD, saya lupa dari UAD. Jadi misalkan di sini ada webcam ya. Nah ini hasil aktualnya. Nanti kita akan melakukan proses ekstraksi ciri. Ya. Ekstraksi ciri dirubah ya jadi citra keakuan, kemudian di cropping biar kelihatan mana yang benar-benar si Mas X atau bukan. Ya. Nanti di sini ada tombol-tombol posisinya. Ini contoh ya, contoh dari sistem verifikasi pengenalan pola ya. Apakah ini si Mas X atau bukan? Nah selanjutnya silakan teman-teman bisa melakukan diskusi ya. Sebutkan ide Anda mengenai manfaat pengenalan pola dan aplikasinya di bidang bisnis, keamanan, kesehatan, dan pertanian. Ya. Jadi teman-teman mencari 2 ide dari tema dari bisnis, keamanan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Ya. Jadi dari 2 tema yang berbeda ya, misalkan saya ambil dari pertanian dan kesehatan. Ya. Kemudian silakan nanti dikumpulkan di LMS maksimal tanggal 28 Maret jam 23. Yaitu untuk contoh pengenalan pola. Nanti idenya, saya ide apa? Ini masih ide ya, teman-teman ya. Diskusi 2 orang aja. Ya, diskusi 2 orang kali ini. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, oke? Ini idenya kan 2 gitu atau satu kelompok itu 2 orang, per kelompok 2 ide. Berarti ya mungkin satu-satu lah ya. Nanti didiskusikan kira-kira idenya akan seperti apa gitu. Ada lagi? Dijabarkan berarti ya, Bu? Dijabarkan ya, dideskripsikan untuk idenya. Oke, siap. Oke? Oke, Bu. Ya? Oke, kalau